Kami bersyukur Bapa, kuasa-kuasa kegelapan Kau hati dalam ibadah ini. Kami mau bersatu hati, kami mau ikat tolak kata hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus mulai beracara kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Malam hari ini kita mungkin di antara kita ada yang rindu untuk bersaksi, sudah disiapkan dan diatur. Kalau bisa kesaksiannya dipersimak supaya mungkin yang lain bisa juga ada kebagian waktu untuk bersaksi. Kalau dari saudara nanti persiapan sebelumnya yang kita berpujian kembali, Tuhan Yesus baik. Ternyata Tuhan masih mempercayakan kepada saya. Mulanya saya merasa khawatir
waktu itu tahun baru Imlek, dokter itu tidak ada karena tanggal merah, kemudian baru COVID, jadi mau periksa itu tidak ada dokter. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan puji Tuhan, Tuhan tolong tidak terjadi apa-apa, bahkan saya sempat jatuh, tidak apa-apa, semua karena pertolongan Tuhan, karena saya tidak tahu hamil, jadi saya makan durian banyak dan puji Tuhan juga saya tidak apa-apa. Jadi ini berkat Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Nah, ketika mulai menginjak kehamilan 6 bulan, dokter itu bilang bahwa anak saya itu waktu di USG itu beratnya terlalu ringan anak saya itu. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan. Terus dokter bilang juga saya harus operasi. Jadi setelah menunggu hari mau melahirkan, sekitar 4 hari sebelum saya melahirkan itu saya periksa ke dokter. Dokter bilang bahwa anak saya ini harus segera dilahirkan karena kemungkinan besar ada keracunan kehamilan. Di situ terjadi pengapuran, terus bayinya terlalu kecil, jadi saya harus segera masuk rumah sakit untuk dioperasi. Hal yang paling saya takutkan itu adalah operasi. Saya paling takut kalau ke rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya saya sudah surprise sama suami saya ke beberapa rumah bersalin. Semua rumah bersalin itu minta surat rapid test. Saya itu ketakutan luar biasa. Waktu itu tekanan darah saya sampai tinggi karena kami juga cari informasi. Beberapa orang yang sama seperti saya itu mereka waktu masuk ke rumah sakit itu harus diisolasi. Jadi saya ketakutan. Semua berita-berita itu buruk semua yang saya dengar. Mereka ada yang dinyatakan COVID, ada yang anaknya katanya kurang diperhatikan segala macam. Jadi itu sangat menakutkan buat saya. Ketika itu tanggal 2 Agustus hari Minggu, waktu itu saya sudah dikasih dokter waktu hanya 3 hari. Jadi saya bilang sama dokter, saya minta waktu, saya mau berunding dulu. Saya memang maunya saya itu Tuhan menolong saya. Jadi saya misalnya saya berkata Tuhan saya tidak mau operasi. Waktu itu pas tepatnya hari Minggu tanggal 2 kita lagi ibadah, saya di gereja ini saya ketemu itu awal-awal lagu itu tentang lagu-lagu yang aku percaya ada mujizat. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan apakah sekali ini Tuhan mau menolong saya lagi? Saya katakan gitu. Saya tidak mau operasi karena saya punya iman. Tuhan itu kasih memberi kesempatan kepada wanita untuk hamil. Tuhan kasih jalannya untuk melahirkan itu dengan normal, bukan dengan operasi. Itu yang saya pegang. Ada jalannya sendiri. Karena kalau operasi itu menurut saya itu adalah memaksakan untuk melahirkan bayi. Itu pemikiran saya. Ya, jadi saya maunya normal. Jadi setelah itu saya mengikuti ibadah. Saya berpikir baik Tuhan, kalau memang Tuhan bilang saya operasi, oke saya operasi. Jadi saya menemui Ibu Apollo karena saya tahu dia anak yang terakhir itu operasi. Saya mau konsultasi sama dia apa saja yang dibawa perlengkapan ke rumah sakit. Dia dijelaskan kepada saya. Pas saya keluar ke depan, tiba-tiba saya bertemu dengan Ibu Ruje, ya. Dia nanya ke saya, gimana kabarnya Kak Titit? Anaknya sehat? Sehat semua? Saya bilang itu. Cuma kata dokter saya ini keracunan kehamilan, jadi saya harus operasi. Jadi saya bilang sama iseng-iseng cerita sama Ibu Ruje, saya bilang adakah kenalan bidan yang mau dipanggil ke rumah? Saya bilang gitu. Oh ada, dia bilang saya punya kenalan itu yang biasa menolong saya kalau ada masalah tentang proses kehamilan. Saya
di rumah dengan pertolongan bidan. Saya bersyukur bahwa apa yang saya harapkan semua Tuhan berikan. Karena ketika saya berdoa, Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan, kasih saya mujizat sekali ini. Saya yakin bahwa apa yang saya doakan itu Tuhan kabulkan, karena saya tidak meminta yang aneh-aneh. Saya hanya meminta Tuhan tolong saya supaya saya bisa melahirkan normal dan anak saya tidak apa-apa. Jadi saya hilangkan semua kekhawatiran saya. Umur saya sudah 41 tahun waktu itu. Jadi saya berpikir sebenarnya lawan untuk melahirkan rumah, tapi Tuhan tolong, dan puji Tuhan lagi anak saya tidak apa-apa. Yang dokter bilang waktu diperiksa itu anak saya beratnya 2,6, setelah anak saya lahir beratnya 3 kilo 6 on, semua sehat, cuma karena kelamaan di perut itu ada biru di mukanya aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, Dia menjawab doa kami sekeluarga. Anak saya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan sekarang anak saya sudah berumur 1 tahun 4 bulan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan, demikian kesaksian saya, dan semoga menguatkan kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik buat hidup kita. Ada lagi yang mau bersaksi, silakan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini sebenarnya deg-degan. Saya ingin membagikan kesaksian saya. Jujur, seperti bermimpi rasanya saya bisa ada di tempat ini. Dan tahun 2017 ketika saya melahirkan anak saya menderita sakit hidrosefalus, saya sudah bergumul sama Tuhan bahwa saya mau kembali ibadah ke Bukit Sion. Entah kenapa saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa ketika saya beribadah di tempat ini. Selama di Lamantau saya ibadah, saya pelayanan. Tuhan Yesus memang ada di setiap gereja, saya percaya itu. Namun ada sesuatu yang kurang dari dalam hati saya. Rasanya ada yang hampa. Saya tidak tahu apa itu. Kemudian kami berdua suami berumur menghadapi anak saya yang harus sakit dan operasi berkali-kali. Kami hanya pandang Tuhan. Dan ketika anak saya berumur 1 tahun lebih, saya pernah bermimpi saya dengan suami saya duduk di dalam gereja ini dengan wajah yang sedih, tapi anak saya itu tidak ada. Ketika saya bangun, saya tanya sama Tuhan, kenapa yang saya mimpi seperti ini, kok anak saya tidak ada? Kemudian hari-hari saya jalani, saya berlalu begitu saja. Dan di tahun 2021 ini, seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, anak saya dipanggil pulang. Dan bulan Februari awal dia kambuh sakit, kami di Palangkaraya, kami berdua memutuskan untuk puasa. Dan ketika kami puasa, kami pulang dari rumah sakit, malamnya saya mimpi. Saya mimpi suami saya itu menggendong anak saya Alpen. Saya itu tangannya ditarik ke depan gereja sini. Saya bilang sama dia dalam mimpi itu, di gereja ini sudah tutup, nggak ada ibadah hari Minggu. Dia bilang sama saya dalam mimpi itu, enggak nih, kita harus tetap ke Bukit Sion, kita harus ke sini. Dan setelah kami pulang dari Lamandau, kami berkeras sama kedua orang tua saya untuk ke Bukit Sion. Kami menghubungi Bapak Gembala, kami menghubungi Kak Anton, juga Kak Titin. Yang awalnya anak saya itu muntah-muntah, tidak mau makan, tidak bisa tidur. Ketika Bapak Gembala, Kak Anton berdoa, setelah bilang amin, anak saya itu puji Tuhan bisa tidur. Dia
Biasanya kalau saya mau kasih makan itu paksaan, habis makan dia muntah, namun setelah didoakan dia mau makan, dia tidak pernah muntah lagi. Dan saya berpikir orang saya sudah sehat, Tuhan tolong kami. Kami pun pulang ke Lamandau. Dan seminggu sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, kami mengalami beberapa hal yang aneh. Namun saya tidak tahu apakah itu tanda atau tidak, saya tidak tahu. Suami saya waktu itu kerja di perusahaan jauh, jadi di rumah itu cuma kami berdua. Jadi setiap malam, pada hari Rabu malam, kami itu berdoa berdua di rumah. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan bukalah jalan buat kami ke Bukit Sion. Kami mau kembali Tuhan. Saya bilang amin. Dan ketika saya amin, anak saya bilang saya peluk. Mama jangan sedih. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Anak saya ngomong begitu. Anak saya umur 3 tahun 11 bulan bisa ngomong seperti itu. Saya kaget. Saya peluk dia. Kemudian besoknya hari Kamis saya berdoa lagi. Saya ajak dia berdoa sama-sama. Setelah habis berdoa, dia bilang sama saya, Mama, apa yang mau digendong sama Tuhan Yesus? Saya langsung kaget. Kemudian saya bilang, Nak, Alpen gak boleh kemana-mana. Alpen harus sama Mama di rumah ini. Alpen gak boleh kemana-mana. Kita berdoa aja biar kita digendongnya dalam mimpi, saya bilang. Kemudian besok harinya dia minta hidupin lilin sama saya sama neneknya. Sehari-harian itu dia nangis minta hidupin lilin, tapi saya tidak mau kasih. Saya bingung apa itu Tuhan. Dan hari Sabtu subuh anak saya mulai drop, sakit, muntah-muntah sampai papahnya datang, dia gak kenal sama papahnya. Kemudian hari Minggu pagi, tiba-tiba anak saya sehat lagi, mau makan, digendong sama papahnya. Langsung dia bilang sama papahnya begini, Papa, Alpen mau pulang. Langsung dia bilang sama suami saya bilang sama Alpen, iya Nak. Kemudian dia tekankan lagi, Papa, Alpen ini mau pulang. Iya Nak, katanya. Kemudian singkat cerita, jam setengah 6 sore anak saya timbul bercat merah. Kemudian gejala-gejala kami langsung ke rumah sakit. Dan pas setengah 8 anak saya dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi kami. Sampai saya bilang sama Tuhan waktu itu, kenapa Tuhan ini terjadi sama saya? Saya sudah mau kembali sama Engkau, saya bilang begitu. Tapi kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Saya tidak mau berdoa waktu itu. Ibadah, pendeta datang, saya tidak mau tahu. Saya tidak pernah berdoa seminggu, 2 minggu. Bahkan saya ini waktu itu lebih betah di kuburan daripada di rumah. Kemudian suatu hari pagi, hari Sabtu, saya jalan dari rumah mama saya menuju rumah saya. Saya lihat pickup kami ambil pickup itu untuk anak kami. Langsung saya teringat mimpi saya berapa tahun yang lalu bahwa kami berdua, suami duduk di sini berdua. Di situ saya paham Tuhan memanggil kami ke tempat ini lagi. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kami tidak tahu. Kenapa kami dipanggil kembali ke sini kami tidak tahu. Tapi satu yang saya percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik sama saya. Dia mau tolong saya. Seandainya anak saya masih hidup, mungkin dia lebih menderita, kemudian kami lebih menderita lagi. Bahkan mungkin saja saya bisa meninggalkan Tuhan karena kecewa saya terhadap Tuhan. Tetapi waktu itu, ketika saya ingat mimpi saya itu, saya bilang sama suami saya, Di, besok subuh kita berangkat ke Bukit Sion, kita ke gereja. Tapi ini jauh, katanya, gak apa-apa, ayo kita berangkat subuh jam 3. Akhirnya kami berangkat, dan pada hari Minggu itu, saya merasakan ibadah di sini, damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup saya. Saya merasa Tuhan itu hadir, memeluk saya, menolong saya, menguatkan saya. Saya tidak bisa lihat Tuhan Yesus pakai mata saya ini, tetapi saya merasakan bahwa Tuhan Yesus menopang saya hingga sampai detik ini saya bisa berdiri di sini, saya bisa berubah,
lagi rusak.
Shalom, selamat malam semuanya. Selamat tahun baru, selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Tahun 2009 saya bergabung di tempat ini dan saya baru memenuhi janji saya di malam hari ini. Izinkan jika saya masih ada umur saya boleh bergabung tetap di sini, Pak Gembala. Jadi saya ingin bernyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya cuma mengambil satu perkataan dari Yosua 24 ayat 15b yang bunyinya begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya akan memuji Tuhan. Bersatu selamanya.
kesaksian, tapi kayaknya kayak ada yang kurang ya di penghujung tahun ini kalau kita tidak menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong kita ya di sepanjang tahun 2021. Mungkin bukan hanya keluarga kami, mungkin kita semua merasakan suka duka, baik itu kesulitan di dalam kehidupan, tapi kita yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Tuhan tetap tolong kita sampai di penghujung tahun ini, dan kami juga yakin untuk kita semua jemaat Bukit Sion di tahun 2022, seperti yang kita mengatakan bahwa berkat Tuhan itu baru dan selalu baru untuk kita, dan kita juga yakin di tahun 2022 berkat Tuhan itu baru dan selalu baru untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini juga di penghujung tahun 2021, mungkin secara pribadi atas nama keluarga, mungkin selama kami bergabung di tempat ini, mungkin banyak kesalahannya, mungkin ada kayak tingkah dari langkah, dari penglihatan, dari bahasa kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini kami mohon maaf atas nama keluarga. Dan kita akan buka lembaran baru, dan kita akan semua mulai hidup baru di tahun 2022. Dan seperti saya katakan tadi, begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan Tuhan berikan buat kita di 2021, terlebih buat keluarga kami. Tapi Tuhan tolong, dan semua rintangan, semua tantangan, semua pergumulan yang Tuhan berikan pada kami di 2021 sudah dirangkai Tuhan menjadi permata yang indah. Puji Tuhan. Dan kami akan coba nyanyikan pujian Kau Rangkai Air Mataku. Kau
Saudara saksi, saya persilakan. Masih ditunggu. Salam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat malam hari ini kita pun bisa bersama-sama ibadah dalam rangka 30 tahun. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya kesaksian semua, mungkin masih belum saatnya atau belum berani maju ke depan mungkin. Tapi pada saat malam hari ini Bapak Ibu saya berani diri, ya, saya ingin menyaksikan kasih Tuhan di tahun 2021 ini dalam keluarga kami khususnya, bahwa kasih Tuhan itu cukup luar biasa menyertai seluruh langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati semuanya dengan penuh, ya, walaupun banyak masalah persoalan kehidupan kita dalam rumah tangga kita, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mulus seperti apa yang disampaikan tadi, seperti kita berjalan dari sebuah kuda seperti yang tajam, tapi itu semuanya bisa kita lewati kalau ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Pertama saya ingin menyaksikan dalam kehidupan kami, ya, menyaksikan anak kami yang tertua. Kami bersyukur selama 6 tahun berpisah dari kami, ya, berpisah karena pendidikan. Tapi bagaimana rasanya berpisah dari seorang anak, ya, walaupun kadang-kadang bisa pulang, kadang tidak. Tapi kami bersyukur selama 6 tahun itu dia bisa melewati itu semuanya dan bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Inilah kami bersyukur kepada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan sekarang dia karena kurang enak badan, dia ikut ibadah di tahun pada malam hari ini. Kami bersyukur juga karena Bapak Gembala juga meminta, ya, anak kami ini bisa ikut dalam pelayanan di tahun 2022. Ya. Dan setelah kami tanya beliau, anak kami, rupanya dia bisa ikut. Nah, ini juga kami bersyukur Bapak Ibu, di tahun 2022 ini, ya, anak kami bisa ikut dalam pelayanan Tuhan, apapun yang bisa dilakukan sesuai dengan karunia perintah yang ada. Segala semuanya menyalakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kami ingin menyaksikan juga anak kami yang kedua, ya, Olga. Kami bersyukur kepada Tuhan juga bahwa Tuhan juga memakai kehidupan dia ini, baik dalam pelayanan maupun dalam sekolahnya, yang selama dia menjalani di bangku sekolah kelas 7, kelas 8, bahkan sampai kelas 9. Kami bersyukur bahwa anak ini bisa juara terus, ya, setiap semester, setiap dengan semester juara 1 terus di ruangannya, bahkan juara 1 paralel, ya, seluruh kelas, ya, ya. Kami bersyukur dia bisa meraih itu semuanya karena pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Kami bersyukur itu adalah semua karena pertolongan Tuhan. Yang mudah-mudahan di kelas 3 ini, kelas 9 ini, dia bisa mempertahankan itu semuanya dan bisa berlanjut nanti ke SMA. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan dalam keluarga kami, ya, kami hanya bisa berpasrah dan berdoa. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong
berserah kepada Tuhan. Ya, apapun permasalahan itu akan kita lewati bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya saya mengajak kita semua di akhir tahun 2021 ini. Mungkin banyak yang seperti apa yang saya sampaikan tadi persoalan kita, tapi mari dalam kita memasuki tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita masuki, ya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini kehidupan saya Bapak Ibu. Apapun yang bisa kita lakukan, ya, kita berbuat hanya untuk Tuhan. Kita berbuat hanya untuk Tuhan. Dalam rangka apa? Seperti apa yang saya sampaikan minggu kemarin, mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini hanya buat Tuhan. Ya, ini bukan buat Bapak Ibu, tidak, tapi menguatkan kita semua. Apabila Tuhan itu datang, kita tidak dihadapkan dalam keadaan tidur, ya, tapi dalam keadaan kita bekerja untuk Tuhan. Tidak dalam keadaan tidur. Iman kita tidur, rohani kita tidur, iman kita mati, rohani kita mati. Tapi kita didapati oleh Tuhan dalam keadaan bekerja. Dalam rangka apa? Kita matikan dia. Saya yakin dan percaya, apabila Tuhan akan datang, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mempelainya Tuhan sudah siap sedia. Amin Bapak Ibu. Inilah kerinduan saya Bapak Ibu di tahun 2022. Mari kita giat sama-sama. Ya, apapun yang bisa kita lakukan hanya untuk Tuhan, melayani Tuhan, apapun bentuknya yang bisa kita perbuat. Karena kita ini masing-masing berbagai macam karunia, talenta. Kapan lagi kita menggunakan hanya untuk Tuhan? Ya seperti apa Bapak Ibu? Saya juga tidak pernah menyangka kalau saya juga bisa melayani Tuhan seperti apa yang bisa saya lakukan. Tidak ada kemungkinan saya Bapak Ibu, tidak sampai saya kesana berpikir. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu bekerja menggunakan caranya sendiri. Untuk apa? Dalam hal memberikan kebaikan kepada kita semua. Berkarya dalam kehidupan kita, dalam rangka memberikan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, seperti itu firman Allah. Inilah kerinduan saya Bapak Ibu. Semoga Bukit Sion, jemaat Bukit Sion, apapun yang kita lakukan, kita hanya bekerja hanya untuk Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan. Lebih banyak pekerja-pekerja, lebih bagus. Mari kita saling melayani, pelayan Tuhan, imam-imamnya Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah kerinduan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita semuanya bisa melayani Tuhan, apapun bentuknya. Kapan perlu kita lakukan ya, tiap minggu, ya. Ini usul Bapak Gembala, ya, usul. Supaya apa? Supaya kelihatannya jangan terlalu vakum, ya. Ya, kita lakukan atau grup. Kalau tidak bisa tiap minggu, ya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Ya, apapun bentuknya gitu. Ini kerinduan saya Bapak Ibu. Supaya kelihatan kita yang benar-benar, ya, benar-benar kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Mungkin ini Bapak Gembala, Bapak Ibu sudah nikmati kasih Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya dalam saja dan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama tetap setia melayani Tuhan, tetap giat bekerja di hadapan Tuhan.
Salam. Selamat hari Natal dan walaupun Desember sudah lewat, dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara yang diberi kesempatan pada saya menyaksikan kebaikan Tuhan dan kehidupan kami sekeluarga. Berapa bulan yang telah lewat tahun 2021 ini, suka duka yang kami hadapi, terutama menghadapi sakit penyakit. Pada bulan Agustus dulu, saya bersama anak istri sakit ketularan COVID. Dan tetangga samping kiri kena semua. Ya, kebetulan saya waktu itu sore duduk santai-santai di luar. Ya, sebelah kanan kami itu berbagai tetangga itu kena. Saya kira ini batuk biasa. Berapa minggu yang mereka sudah berapa minggu sudah, tapi tidak tahu. Kalau saya yang kena, ya saya katakan kalau saya ini besok langsung panas badan. Dan berturut kepada istri, kepada anak. Ya. Saya cukup lama, saudara, hampir 10 hari itu demam. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit. Tetangga pun saya lihat tidak mau ke rumah sakit. Saya makan obat paracetamol sama obat vitamin. Itu aja. Kemudian obat batuk. Saya kalau merasa napas saya tidak terlalu sesak, itu yang saya lakukan. Kalau saya napas saya sesak, saya mungkin langsung ke minta mengambil ke rumah sakit. Nah, pada waktu itu selama 10 hari itu demam panas, ya. Dan saya berserah kepada Tuhan. Ya. Dan istri juga kena, anak kami juga kena waktu itu. Tapi anak kami hanya 2 hari dia panas. Hari ketiganya sudah sembuh. Nah, kedua istri yang cukup parah saya. Tapi saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan. Sampai waktu itu saya mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang kena, katanya harus perjamuan kudus. Jadi kami berempat itu duduk perjamuan kudus, ya, makan roti dan minum, ya, minuman anggur, ya, bukan anggur yang biasa, ya. Kami perjamuan kudus, dan setelah perjamuan kudus saya merasakan agak berkurang, dan saya serahkan kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan mau ambil, saya siap. Saya percaya. Rasul Paulus katakan, baik hidup maupun mati, ya, hidup keuntungan, hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, mati adalah suatu keuntungan, kata Rasul Paulus. Saya tidak takut, saya nyanyi Oh Yerusalem. Setelah itu makin baik, ya. Saya minum obat batuk. Tapi tekad semangat ini, saya tidak mau ke rumah sakit. Saya percaya pertolongan Tuhan ada. Dan saya, kalaupun saya dan istri Tuhan mau ambil, saya serahkan pada Tuhan.
Karena saya percaya napas hidup ada di tangan Tuhan. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Ini keyakinan saya. Akhirnya Tuhan pulihkan. Keluarga kami yang lain juga kena. Hampir 80% kena. Ibu mertua juga tampak kena. Dipuji syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang dipanggil Tuhan. Ya mungkin ini bukan mungkin lagi, karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang kami rasakan sekeluarga. Dan saya yakin, percaya, saya berdiri di sini masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini. Ada rencana Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama-Nya. Saya beri kesempatan di sini bersama Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang kami rasakan sekeluarga. Kami percaya tidak pernah meninggalkan membiarkan. Asal kita berseru dalam nama-Nya, Tuhan pasti tolong. Dan kalau kita memang mau dipanggil oleh Tuhan, tapi sampai waktu, kalau belum, berarti Tuhan punya rencana yang indah, yaitu untuk memuji Tuhan, untuk menyaksikan kasih Tuhan. Saya juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan ucap syukur terima kasih juga kepada Bapak Gembala. Selama beberapa tahun ini saya dipercaya untuk melayani di tempat ini, dan mungkin selama saya melayani tempat ini sampai hari ini, ada kata-kata saya, tingkah laku saya, juga anak istri mungkin menyinggung atau membuat perasaan Bapak Ibu saudara sini tidak senang, tidak enak. Pada malam ini saya minta maaf. Dan saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara, ini adalah oleh karena kasih. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita sepanjang tahun 2022 nanti. Dan kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kita semakin setia, semakin dekat dan intim bersama Tuhan. Karena kita lihat situasi kondisi sekarang, zaman ini bukan semakin gelap, semakin buruk. Gempa bumi dan bencana alam lainnya, bahkan mungkin ada lagi nanti tahun 2022 ini. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi tsunami dan sebagainya. Ini semakin mendekati dan tanda-tanda akhir semakin dekat. Saya juga mendengar hamba Tuhan dalam YouTube dari penglihatan membuat Tuhan itu katakan, aku akan datang segera. Sudah dekat. Oleh sebab itu apa dikatakan Pak Albert tadi itu, kita harus berjaga-jaga berada di sana. Kita lihat dari sakit penyakit semakin selalu mengintimidasi kita, ya, supaya manusia ini semakin lagi jauh dengan Tuhan. Ini cara iblis, ya. Tapi bagi orang percaya, dia tidak akan takut menghadapi sakit penyakit persoalan ini. Kita harus setia sampai Tuhan datang kedua kalinya, dan kita berjuang seperti atlet berlomba-lomba untuk mencari mahkota keselamatan. Siapa yang setia sampai akhirnya, kita akan mendapat mahkota keselamatan, dan kita akan direject. Ya.
Oleh sebab itu, mari Pak katakan kita tetap setia walaupun persoalan berbeda apapun. Jangan tawar hati menghadapi persoalan. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Terima kasih Tuhan berkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, masih ada mungkin yang mau bersaksi, saya persilakan kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Shalom. Pertama-tama saya memanjatkan syukur kehadiran hadirat Tuhan karena kita semua ada pada malam ini. Ini semata-mata karena kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya juga bersyukur pada malam ini saya menjalani purna bakti atau pensiun genap 9 tahun. Ini juga kemuliaan Tuhan. Karena teman-teman yang seusia saya banyak yang sudah tiada saat ini. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, di tahun 2021 ya, sekitar bulan Juli awal tahun 2021 saya bersama-sama dengan ibunya nengok cucu ke seberang. Kemudian pulang dari seberang, mama bilang, itu ada duit, kita beli. Sebetulnya saya tidak tertarik ya, tapi karena istri yang mau, ayo. Saya lupa berapa buah itu, saya sudah lupa. Tapi sampai di rumah dibuka itu durian, ternyata isinya kuning, agak keras. Saya tertarik dan ikut makan. Tidak lama Bapak Ibu, sekitar 2 jam, tekanan darah saya sudah 200. Jadi saya berpikir ini bukan salahnya Tuhan, salah saya. Sudah tahu, sudah tua. Kemudian kalau makan durian itu mengandung kolesterol dan merangsang bisa jadi tekanan darah tinggi. Sampai Pak Purwanto saya telepon jam 11 malam, kami ke Insani, kemudian berobat, ternyata tidak mau turun. Akhirnya saya periksa, ternyata ada satu kolesterol. Saya susah untuk melihat gliserid ya, itu sampai 500. Nah kemudian saya disarankan dari dokter spesialis saraf. Nah kemudian kami ke spesialis saraf, karena waktu itu saya tidak bisa berbelok ke kiri. Kalau berbelok ke kiri sepertinya rumah itu berputar. Nah kemudian oleh dokter dikasih resep, dicari sekitar Pangkalan itu tidak ada obat itu. Dan akhirnya saya mencoba ke Kimia Farma di bawah sana, dapat, kemudian minum, itu juga tidak menolong.
Oleh kemurahan Tuhan, sekalipun turun naik ke tekanan darah, tapi saya masih bisa beraktivitas waktu itu. Nah kemudian berikutnya, kalau tidak salah minggu kedua, adik saya, Pak Hatta, dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi saya juga berpikir ini bagaimana. Dan setelah pihak Puskesmas Madoijo datang ke rumah untuk diperiksa, ternyata kena COVID. Akhirnya saya tidak bisa melayani seperti yang kita lakukan pada umumnya, dan kita telepon ketua baru waktu itu sehingga acara pemakaman bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian minggu pertama bulan September saya masih bisa kebaktian. Kalau tidak salah saya menyampaikan firman Tuhan waktu itu. Hari Seninnya malam saya batuk. Habis membit di sini saya batuk. Kemudian Selasa ternyata penciuman tidak seperti biasanya. Jadi bau-bau tidak terasa. Coba cium minyak itu tidak terasa. Saya bilang, ayo kita ke puskesmas. Setelah diswab, ternyata saya positif. Mama Anton negatif. Kemudian Alpina positif, Samuel positif. Jadi kami bertiga kena COVID. Dan oleh dokter di sana disuruh isolasi mandiri. Kurang lebih 11 hari kalau tidak salah. Isolasi di rumah saya tidak tahan. Hanya ke rumah sakit sore. Saya bilang sama Mama Anton, kamu tinggal aja, biar saya sendiri ke rumah sakit. Karena saya pikir Pak Purwanto bisa sendirian. Kemudian Ibu Betty juga demikian. Kenapa saya tidak bisa? Tanpa saya ketahui, rupanya Mama Anton menyusul. Saya bisa di sana dinyatakan positif. Singkat kata, 10 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Imamudi lantai 4, di swab masih positif. Kemudian hari juga dipindahkan ke lantai 4. Saya jadi berpikir ada apa ini? Kok malah dipindahkan ke atas? Ditanya, katanya supaya yang sakit itu kumpul, katanya di situ. Berikut 3 hari di swab positif, tapi diizinkan pulang. Nah jadi bulan November ya kalau tidak salah awal kami keluar, kemudian di rumah saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami tidak berani ke gereja karena masih positif. Dan kalau tidak salah ya, minggu ketiga bulan November saya baru bisa beribadah di sini. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini saya sehat, Mama Anton tetap sehat, dan kemudian anak kami Pina dan cucu kami Samuel sehat. Ini semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melewati tahun 2021 ini. Kita mesti bersyukur sama Tuhan. Saya melihat jam saya jam 7:30 kurang 6 menit.
setengah 9, setengah 10, setengah 12, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Kurang lebih 4 jam setengah lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Biarlah tahun 2021 kita tinggalkan dengan damai, dan kemudian kita rapatkan barisan di tahun 2022. Kita semua kerja lagi melayani Tuhan. Demikianlah kesaksian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saksi yang sangat berkati kita pada malam hari ini adalah iman Tuhan oleh Kristus kuat dalam Tuhan. Mungkin masih ada yang bersaksi. Saya masih tunggu sebelum kita
tiba saatnya kami akan duduk dan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan atas setiap kami pada malam hari ini. Roh Kudus tuntun setiap kami agar kami mengerti isi hati-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Di nama Tuhan kita akan mendengarkan renungan singkat sebagai bekal kita untuk menyongsong di tahun yang baru yang sebentar lagi akan kita lalui, yaitu tahun 2022. Untuk itu mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lengah." Ya, judul renungan pada malam hari ini itu jangan menoleh ke belakang. Pada malam hari ini saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu Saudara, apakah menoleh ke belakang atau mengenang masa lalu salah atau tidak? Ada yang salah, ada yang tidak. Nah, kalau saya tentu saja tidak. Kenapa? Nah, itu yang perlu kita tahu pada malam hari ini. Namun, apa maksud Tuhan dari nats yang kita baca? Nah, kalau kita baca tadi itu tentang Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora. Dan di situ kita melihat bagaimana Tuhan menuntun Lot dan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan. Jadi kita belajar hari ini mengenai Lot dan keluarganya. Mengapa kita tidak boleh seperti Lot dan keluarganya? Lot dan keluarganya sulit melepaskan hidup mereka di Sodom karena yang pertama, harta milik Lot amat banyak. Kita bisa lihat di pasal sebelumnya, di pasal ke-13 ayat yang pertama dan yang ke-6. Di situ dikatakan, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia." Ayat yang ke-6, "Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama." Jadi hartanya banyak ya, hartanya Abraham banyak, harta Lot pun banyak. Jadi mereka harus berpisah. Nah, dari situ kita melihat bahwa hartanya Lot ini banyak. Nah, di ayat-ayat sebelumnya para anak buahnya Lot dan Abraham itu saling berkelahi. Nah, di sini kita melihat bahwa harta juga bisa jadi masalah. Kemudian Sodom dan sekitarnya adalah daerah yang subur, berlimpah air seperti taman Tuhan atau taman Eden. Nah, jadi diibaratkan Sodom dan sekitarnya itu saking suburnya seperti taman Eden. Nah, kalau kita melihat di pasal 1, pasal 2, nah, di situ taman Eden itu diairi oleh 4 sungai dan itu banyak sekali kekayaan alamnya. Nah, jadi kita bisa melihat tanah yang dipilih oleh Lot ketika dia memisahkan diri dengan Abraham itu sangatlah subur, sehingga susah sekali. Nah, misalnya kita punya tanah kita subur, kita harus meninggalkan tanah itu. Mungkin kita harus berpikir 2 kali kalau tidak ada apa-apa. Nah, tetapi Sodom pada waktu itu adalah
kota yang dipenuhi oleh kejahatan manusia. Mereka melawan Tuhan. Maka dari itu Tuhan menginginkan Lot dan keluarganya keluar dari Sodom. Sehingga dari hartanya, dari daerahnya, Lot itu sangat bimbang. Terus dia membuang-buang waktu, lambat-lambat untuk keluar dari Sodom. Di situ kita bisa lihat di ayat pasal 19 ayat yang ke-16, di situ Lot membuang-buang waktu, dia lambat-lambat di situ untuk keluar dari tanah Sodom. Sikap Lot tersebut menyiratkan bahwa dia enggan meninggalkan kehidupan di Sodom yang subur dan dia punya harta yang banyak. Dan kemudian istri Lot menjadi tiang garam. Kita bisa lihat di pasal 19 ayat yang ke-26, ketika dia menoleh ke belakang, padahal sebelumnya sudah diperintahkan jangan menoleh ke belakang, tapi dia tetap menoleh ke belakang, makanya dia jadi tiang garam. Sikap istri Lot ini menunjukkan bahwa hatinya cenderung lebih ke kota Sodom dibandingkan keluar dan mengikuti maunya Tuhan. Kemudian hidup Lot dan keluarganya sama saja. Dan di sini kita melihat di ayat pasal 19 ayat 31 dan 32. Di situ kita melihat bahwa ketika Lot dan keluarganya ada di Sodom dan ketika Lot dan keluarganya sudah keluar dari Sodom, hidupnya sama saja. Mereka tidak berbeda dari sebelumnya. Sebelum ditolong Tuhan dan sudah ditolong Tuhan, mereka sama saja, sama-sama mendukakan hati Tuhan. Di situ kalau kita baca, Lot mabuk, kemudian anaknya tidur bersama dengan ayahnya karena mereka takut mereka tidak punya keturunan, dan akhirnya mereka mempunyai anak dari ayahnya sendiri. Dan dari situ kita melihat bahwa orang yang diselamatkan Tuhan belum tentu hidupnya bisa meninggalkan manusia atau cara hidup yang lama. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, yang dari kita baca tadi, yang pertama, jangan menoleh ke belakang. Maksudnya adalah jangan kembali kepada dosa. Ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Sodom melambangkan hidup ketidaktaatan dan pelanggaran akan perintah Tuhan. Mungkin tahun-tahun yang silam hidup kita masih belum seturut dengan firman Tuhan, masih kadang-kadang melanggar, masih kadang-kadang tidak setia. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk lebih setia lagi, untuk tidak hidup seperti di masa yang lalu. Karena ketika kita hidup di masa lalu, hidup dalam bayang-bayang masa lalu, maka di situ kita terperangkap dan iblis akan memainkan perannya atas hidup kita. Mungkin kita sedih ditinggalkan orang yang kita cintai, sedih mungkin kita kehilangan. Kenapa aku nggak begini? Kok aku nggak begitu? Padahal dulu aku begini, padahal aku begitu. Nah, akhirnya kita larut dalam hal tersebut dan kita jauh daripada Tuhan. Kita mulai menyalahkan diri sendiri, kita mulai menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan inginkan kita jangan lagi menoleh ke belakang. Mengingat boleh, mengenang boleh, tapi tidak hidup seperti cara kita yang lalu, cara kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, di situ ada jangan berhenti dimanapun. Artinya apa? Orang percaya kita tidak boleh berdiam diri atau hidup begitu-begitu saja. Sama seperti Lot tadi. Di dalam Sodom, di kota Sodom sama, di luar pun sama. Tetap saja berdosa. Nah, untuk itu kita harus berjalan maju dalam kehendak Tuhan. Nah, maunya Tuhan dalam hidup kita tahun ke depan apa,
kita tanya sama Tuhan. Kita berikan waktu khusus kita untuk Tuhan. Kita tanya Tuhan maunya apa dalam hidup saya dan dalam kehidupan setiap kita pada malam hari ini. Dengan demikian hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu mari kita, kalau hidup kita biasa-biasa saja, bagaimana orang di luar sana menilai kita anak Tuhan yang luar biasa, sedangkan hidup kita biasa-biasa saja, di rumah biasa aja, di kerjaan biasa aja, di pelayanan pun biasa aja. Saya mau kesaksian sedikit. Waktu saya pelayanan di Jakarta, 6 tahun pelayanan di Jakarta, saya bilang saya mau jadi WL. Dan akhirnya Tuhan percayakan saya jadi WL. Saya terlena jadi WL. Lagunya paling itu aja. Nah, giliran saya WL, lagunya dari Ibu Gembala, saya nggak hafal lagu doanya habis. Padahal gampang sekali, cuma sedikit aja liriknya. Nggak panjang 1, 2, 3 lirik, habis ibadah. Karena nggak hafal kan, komat kami di depan, habis itu ditegur. Begitu kalau kita pelayanan biasa-biasa aja. Paling lagunya lama-lama, paling lagunya itu aja. Tidak dapat lagu yang baru, nggak. Padahal lagu itu kurang lebih 4 hari sudah dikasih, tapi saya abaikan. Jangan seperti itu saudara. Pelayanan biasa-biasa aja, pelayanan gitu-gitu aja. Paling besok baju putih juga, tiba-tiba waduh baju putih kok belum dicuci. Atau besok pelayanan, paling gitu-gitu aja. Jangan saudara, tahun depan kita sudah maju di dalam Tuhan, amin. Semangat, amin. Saya harapkan seperti itu, dan Tuhan mengharapkan kita juga semakin maju di dalam Dia. Kalau kita belajar, ada di dalam Alkitab tentang talenta, ketika orang tersebut tidak bisa mengembangkan talenta, Tuhan ambil daripadanya. Jangan sampai kita seperti itu saudara. Kita punya talenta, kita punya suara, kita punya mungkin servis yang bagus, menyambut tamu di depan, karena kita asal-asalan, kita tidak bisa lagi pelayanan seperti itu. Padahal pelayanannya simpel aja. Kita terlalu meremehkan, mungkin kita terlalu terlena. Mungkin operator LCD biasa aja gitu. Coba turun. Lagunya mana? Oh ini, turun. Mungkin singer, paling goyang kiri, goyang kanan, lambai kiri, lambai kanan. Bisa aja itu. Gak perlu ngeluarin suara. Tuhan tahu kok hati saya. Sampai kapan? Nah, untuk itu, mari jangan berhenti. Maju terus di dalam Tuhan. Yang terakhir, lari ke pegunungan. Berarti sandaran kita atau pengharapan kita di tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, enggak ada yang lain. Nah, zaman sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang meleset dari firman Tuhan. Kita harus pilah-pilah itu. Jangan sampai kita, ini baik kok, ini baik, dosa putih juga baik kok, tapi sekali dosa tetap dosa. Nah, jangan sampai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu kita bawa ke dalam hidup kita, kemudian itu jadi menduakan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Karena banyak ajaran-ajaran orang-orang percaya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mungkin semuanya baik, semuanya bagus gitu. Tidak semua ajaran di luar Tuhan itu baik.
tapi ajaran yang Tuhan berikan di dalam Alkitab ini semua yang baik. Jangan sampai kita malah menduakan Tuhan. Oh, nanti aja ke gereja aku ikut ajaran yang ini. Itu sudah terjadi di luar gereja kita. Jangan sampai kita ikut malah asik dengan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Untuk itu, mari kita terus berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, karena hanya satu-satunya firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan baru, kekuatan yang baru, teguran yang baru dalam setiap hidup kita. Untuk itu pada malam hari ini jangan menoleh ke belakang, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Doa firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua menyanyikan sebuah pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya Tuhan menuntun kita melewati tahun 2021 untuk sampai 2022. Amin. Peganglah tangan Roh Kudus.
sehingga setiap kami timbul seperti emas dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba sudah selesai berbicara. Biar Roh Tuhan saja, Roh Kudus saja bekerja atas setiap kami, memampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kehidupan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat Natal dan tahun baru, menyongsong tahun baru 2022. Kiranya damai Natal, sukacita Natal beserta kita, kasih karunia, damai sejahtera melimpah kehidupan kita, sehingga kita mampu melalui apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah saya tutup, terlebih dahulu saya minta dengan hormat, selesai ibadah ini jangan pulang dulu, ya, karena ada berkat Tuhan yang tersedia di depan sana. Kemudian yang kedua, saya minta dengan hormat supaya nanti menikmatinya, ya, mengambil berkat Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan berdesak-desakan, ya, tunggu sampai yang satu selesai baru ini, ya. Jadi kita santai saja pada malam hari ini. Jadi sekali lagi jangan sampai protokol kesehatan terabaikan demi untuk kebaikan kita semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kembali kami memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan perkenankan kami untuk beribadah di akhir Desember tahun 2021 ini. Bapa, kami juga bersyukur karena kami Tuhan perkenankan untuk mendengar sebagian daripada firman. Biarlah firman yang kami dengar dapat mendorong kami sekalian untuk lebih lagi di tahun 2022, sehingga kami menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga berkenan memberkati seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini dengan berkat-Mu yang berlimpah, baik itu berkat jasmani, terlebih pula berkat-berkat rohani. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau bersama-sama mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memberikan yang terbaik buat mereka semua, sehingga di lain kesempatan kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kami menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di hadapan kami tersedia berkat jasmani. Kami tahu ini semua pemberian-Mu Tuhan.
yang telah Tuhan sempurnakan dengan kuasa ilahi, sehingga mampu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan terus berkenan untuk memberkati kami sekalian dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa pulang dan bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan himpunkan kami pada hari-hari ibadah yang akan datang, sehingga kami boleh terus menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah.